Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aparatur. Saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang lulus seleksi CPNS tahun 2019. Langsung saja saya jelaskan bagaimana cara mengisi daftar riwayat hidup untuk Bapak dan Ibu yang lulus seleksi CPNS tahun 2019. Mohon disimak dengan seksama agar Bapak dan Ibu tidak menemui kendala dalam pengisian daftar riwayat hidup ini. Langkah pertama, silakan kalian masuk ke akun SSCN masing-masing. Jika telah berhasil login, maka kalian akan melihat pemberitahuan lulus atau tidak lulus. Jika kalian lulus, maka akan muncul drop down list untuk memilih melanjutkan ke pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan. Apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CPNS? Kalian pastikan pilih ya, jangan sampai salah pilih, dan klik mengisi DRH. Di sini untuk lebih singkatnya saya pakai singkatan DRH untuk daftar riwayat hidup. Setelah itu akan muncul tabel DRH seperti ini. Silakan isi data Anda dengan benar. Untuk kolom yang ditandai bintang merah, wajib kalian isi di setiap kolom. Sekarang kita masuk ke pengisian data perorangan. Silakan lengkapi data kalian dengan benar. Untuk nama diisi sesuai ijazah tanpa pakai gelar. Untuk gelar, kalau ada silahkan isi di sini. Kalau kalian tidak punya gelar, cukup isi dengan tanda strip. Isi alamat provinsi dan alamat kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan, desa, serta jalan. Di kolom alamat lengkap, Anda isikan nomor rumah, RT, dan RW kalian. Dan jangan lupa isi kode pos, isi tinggi badan dan berat badan. Pilih warna rambut Anda, contohnya hitam, coklat. Pilih bentuk rambut, semisal keriting atau lurus. Pilih bentuk muka, oval atau bulat. Pilih warna kulit, hitam, putih, ataupun sawo matang. Isi ciri khusus, maksudnya adalah seperti tahi lalat atau tanda lahir Anda. Isi juga jika ada cacat pada tubuh kalian. Isi keterangan hobi. Untuk kolom hobi bisa diisi lebih dari satu. Dan isi kolom sedang hamil. Langkah kedua adalah pengisian pendidikan. Pada kolom ini silahkan isi riwayat pendidikan dan riwayat kursus kalian. Pendidikan yang digunakan saat melamar secara otomatis muncul di kolom ini, tapi dapat diubah untuk dilengkapi kolom-kolom yang masih kosong. Masukkan jurusan kalian, nama sekolah, akreditasi sekolah kalian A atau B, alamat sekolah diisi dengan nama kota atau nama kabupaten, nomor ijazah, tanggal ijazah, pejabat, maksudnya adalah isi dengan nama kepala sekolah atau pejabat yang menandatangani ijazah. Gelar, maksudnya adalah
gelar kepala sekolah atau pejabat yang menandatangani ijazah. Bila tidak ada gelar, isi dengan tanda strip. Perlu diingat, jangan kalian sampai salah mengisi data pendidikan ini. Teliti dengan baik agar tidak ada kesalahan pengisian data pendidikan kalian. Pada halaman berikutnya, isikan riwayat pendidikan kalian dari sekolah dasar, SMP, SLTA, atau sederajat dengan cara klik tombol tambah pendidikan. Isi dulu dari sekolah yang terendah. Setelah selesai diisi, klik simpan dan lanjutkan mengisi ke sekolah berikutnya, yaitu SMP dan SLTA sederajat. Pengisiannya sama persis dengan pengisian sekolah dasar tadi dengan mengklik tambah pendidikan. Halaman selanjutnya adalah pengisian riwayat kursus. Jika kalian pernah kursus, silakan klik tombol tambah kursus dan isi kursus apa yang pernah kalian ikuti. Kalau tidak pernah kursus, tidak usah diisi, kosongkan saja. Kita masuk ke langkah ketiga, pengisian pekerjaan. Kalian diwajibkan mengisi riwayat pekerjaan jika ada, penghargaan jika ada, prestasi jika ada, sebelum Anda lulus CPNS 2019. Untuk mengisi riwayat pekerjaan, silahkan klik tombol tambah riwayat pekerjaan. Akan tampil halaman seperti ini. Silakan isi pekerjaan kalian di sini. Jika kalian pernah bekerja lebih dari satu kali, silahkan klik lagi tombol tambah riwayat pekerjaan. Isi riwayat penghargaan kalian jika ada. Jenis penghargaan sudah tersedia di kolom ini. Kalian tinggal pilih dengan mengklik tanda ini lalu simpan. Dan isi riwayat prestasi kalian di sini jika ada. Tingkat prestasi sudah tersedia di kolom ini. Silahkan pilih salah satu dengan mengklik tanda ini lalu simpan. Kita masuk ke langkah keempat. Langkah keempat adalah pengisian data keluarga. Di halaman ini peserta wajib mengisi seluruh anggota keluarga, di antaranya pasangan suami atau istri, anak, orang tua kandung, saudara kandung, mertua. Silahkan klik tombol tambah riwayat istri atau suami. Untuk menambahkan data pasangan suami atau istrinya adalah seorang PNS, maka silakan isi NIP pasangan dan namanya, lalu klik tombol cari. Maka sistem akan otomatis memunculkan datanya. Jika pasangan bukan PNS, maka silahkan isi kolom-kolom yang diwajibkan secara lengkap. Selanjutnya data riwayat anak. Klik tombol tambah riwayat anak. Isi data anak di sini. Jika anak lebih dari satu, silahkan klik tambah riwayat anak dan isi lagi data anak kedua. Form isian ini berlaku sama untuk inputan data orang tua kandung, saudara kandung, dan mertua. Untuk mengisi data keluarga selanjutnya, silahkan klik tombol tambah riwayat orang tua kandung, tambah riwayat saudara kandung, atau tambah riwayat bapak ibu mertua. Langkah kelima adalah pengisian organisasi. Peserta diwajibkan mengisi jika ada dan mengisikan data lain-lain yang dibutuhkan dalam proses pemberkasan CPNS. Klik tombol tambah riwayat organisasi dan isi jika ada. Selanjutnya isi keterangan lain-lain. Nomor surat keterangan catatan kepolisian, tanggal surat catatan kepolisian, pejabat yang menandatangani surat keterangan catatan kepolisian, nomor surat keterangan sehat,
nama dokter yang menandatangani surat keterangan sehat, nomor surat keterangan bebas nafza. Nafza adalah narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya. Tanggal surat keterangan bebas nafza. Pejabat yang menandatangani surat keterangan bebas nafza. Keterangan lain-lain yang dianggap perlu bagi peserta disabilitas tunanetra. Sekarang kita masuk ke langkah ke-6. Di halaman ini peserta diwajibkan melakukan 2 kali klik. Klik pertama adalah cetak DRH perorangan. Klik kedua adalah cetak DRH riwayat. Selanjutnya menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan di DRH yang telah dicetak dan menandatanganinya. Setelah itu silakan diunggah ke SSCN di halaman ini. Pastikan kalian mengisi DRH dengan teliti, karena data yang kalian isikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CPNS dan tidak dapat diubah setelah kalian mengakhiri proses pengisian DRH. Harap periksa kembali DRH kalian dan perbaiki bila ada yang salah sebelum menekan tombol akhiri proses DRH. Dengan arti kata, sebelum kalian menekan tombol akhiri proses DRH, kalian masih bisa memperbaiki kesalahan data-data yang kalian isi tadi. Kalian bisa kembali ke menu sebelumnya. Ingat, sekali lagi saya sampaikan, ketika kalian sudah menekan tombol akhiri proses DRH, secara otomatis data Anda tidak bisa lagi dirubah. Jadi mohon untuk teliti dan periksa sekali lagi DRH kalian, apakah sudah benar atau belum. Kalau kalian sudah yakin isian DRH-nya lengkap, maka silahkan klik tombol akhiri proses DRH, lalu print atau cetak. Ada 2 yang di print. Yang pertama DRH perorangan, yang kedua DRH riwayat. Ini contoh DRH perorangan yang tadi dicetak. Silahkan isi yang ditandai bintang hitam dengan huruf kapital atau balok dan menggunakan tinta warna hitam dan ditanda tangani. Ini contoh DRH riwayat yang tadi dicetak. DRH yang dicetak dan ditandatangani tadi wajib diunggah dengan multiplex. Maksudnya DRH perorangan dan DRH riwayat di-scan menjadi satu halaman dalam bentuk PDF dengan ukuran maksimal 500 KB. Lalu unggah di sini. Semoga penjelasan yang saya berikan tadi bermanfaat buat kalian. Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih.